Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini Jumat, 10 Oktober 2025, dalam Pekan Biasa ke-27. Tema renungan hari ini, hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Saat datang ke suatu stasi, ada seorang ibu yang sedang sakit dan sudah lama. Ia mengeluh kepada romonya bahwa ia sering didatangi roh anak kecil di dalam rumahnya. Roh itu sering berlari-lari di dalam kamarnya, keluar masuk kamarnya. Kemudian romo itu bertanya, apakah ibu punya anak yang sudah meninggal? Ibu itu lalu bercerita bahwa ia pernah mengalami keguguran. Apakah dulu anak ini dirawat dengan baik, didoakan dan dibaptis? Ibu itu mengatakan, belum romo. Hanya dikuburkan begitu saja. Lalu romo ini mengusulkan, bagaimana kalau kita berdoa di tempat itu? Mereka sekeluarga setuju. Romo itu mendoakan dan memerciki tempat itu dengan air suci. Sebulan berikutnya, romo itu datang ke stasi itu. Ibu itu sudah sehat dan berkata, anak kecil itu terakhir kali menemui saya memakai baju putih dan sambil tersenyum melambaikan tangannya. Sejak itu, dia tidak pernah lagi datang. Ibu itu merasa senang dan bahagia. Nah, para saudara, hari ini Yesus menghadapi tuduhan orang-orang yang meragukan kuasanya. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tidak mungkin sesama setan saling berantem. Tidak mungkin sesama setan saling melempar batu kepada temannya. Pastilah setan-setan kecil tunduk kepada koordinatornya. Dan para saudara, Yesus menegaskan bahwa kuasanya itu datang dari Allah, bukan dari si jahat. Kuasa Kristus bukan hanya mengusir roh jahat, melainkan memulihkan manusia agar kembali hidup dalam terang dan kebenaran. Selain itu, para saudara, Yesus memberikan peringatan serius bahwa hati yang terbagi akan mudah dikuasai kegelapan. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita itu bisa terbagi-bagi. Pertama, iman yang setengah-setengah. Percaya kepada Tuhan, tetapi masih mengandalkan kuasa duniawi. Yang kedua, doa yang tidak tulus. Berdoa dengan bibir, tetapi hati jauh dari Tuhan. Yang ketiga, hidup ganda. Di gereja tampak saleh, tetapi dalam pekerjaan atau sosial justru kompromi dengan dosa. Nah, Yesus mengingatkan hari ini, iman tidak bisa abu-abu. Kita dipanggil untuk bersatu penuh dengan Tuhan. Pak saudara, Yesus menggambarkan bahwa ketika roh jahat diusir, ia bisa kembali bersama roh jahat lain jika rumah itu dikosongkan. Artinya, setelah Tuhan menyucikan hati kita, kita harus menjaga agar Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Doa harian. Doa harian menjaga relasi kita dengan Allah. Ekaristi dan sakramen itu menguatkan kita dengan rahmat Allah. Karya kasih itu melawan egoisme dan membuka ruang bagi kasih Kristus. Itulah cara-cara
yang ditawarkan hari ini. Para saudara, demikian juga dalam bacaan pertama. Nabi Yoel mengingatkan jika orang tidak terlepas dari kuasa kegelapan, maka kengerian telah terbayang saat akhir zaman yang disebut sebagai hari Tuhan. Dikatakan bahwa, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang tidak bersamanya akan dimusnahkan. Demikian nubuat Nabi Yoel. Dalam dunia modern, hati kita mudah terbagi antara pekerjaan, media sosial, hiburan, tuntutan hidup, seringkali menjadi fokus hidup kita. Injil hari ini mengingatkan, jangan biarkan rumah batin kita itu kosong. Jika Kristus tidak berdiam di dalam hati kita, hal-hal itu, hal-hal duniawi bisa mengambil alih. Maka para saudara, Yesus mengajak kita untuk mengizinkan Dia itu menjadi pusat hidup, sehingga setiap aspek hidup kita, keluarga, studi, pekerjaan, pelayanan, itu selalu dipenuhi dengan terang Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.